arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Eka namaki sabi sata ahara hidita. Apakah yang satu? Semua makhluk hidup dari makanan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia dalam Dhamma, ya kita semua hidup berbahagia berjumpa pada malam hari ini untuk pertama kali dalam arti acara dalam Dhamma seperti ini, sebab kedatangan saya sebelum dari hari ini hanya mampir datang berkunjung dan sebagainya, tapi hari ini juga mampir, tapi juga ada waktu kesempatan untuk memberikan Dhamma kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengundang saya, mengharapkan saya untuk memberikan Dhamma pada Bapak Ibu sekalian di Wihara Dharma Bundara Solo. Ya, seperti yang saya katakan, berbahagia. Kita sini tentu sangat berbahagia. Hanya berjumpa saja sudah bahagia, apalagi lebih dari berjumpa, bisa berinteraksi, bisa mengucapkan selamat datang, selamat berjumpa, bisa buka sesuatu yang dibutuhkan seperti beri minum, cara minuman. Ini adalah juga mendatangkan kebahagiaan. Nah, oleh sebab itu sumber-sumber kebahagiaan juga seperti tadi memberikan minuman, jadi beranak minuman salah satu unsur faktor kehidupan kita bisa mendatangkan kebahagiaan itu adalah makanan atau apapun yang dikonsumsi atau dimakan, diminum, semua adalah menjadi sumber kebahagiaan. Mengapa? Ya, sebab kita jadi kuat, jadi sehat, jadi panjang umur, jadi bahagia. Kalau panjang umur, sehat, kuat kan tentu bahagia. Tapi kalau tidak makan, tentu ya jadi lemas, jadi menderita, bisa pendek umur. Nah, kan tidak bisa bahagia, jadi sedih, menderita, tidak enak, kan begitu. Nah, oleh sebab itu, siapapun yang berpikir ingin bahagia, tentu yang paling utama harus dipikirkan terlebih dahulu untuk bisa bahagia adalah bagaimana mengkondisikan hidup ini bisa berlangsung dengan baik. Bagaimana hidup ini bisa dirawat dengan baik, itu kuncinya. Nah, ini itu bahagia, tapi tidak bisa merawat, tidak bisa ngerti bagaimana ngurus hidupnya sendiri. Bagaimana bisa bahagia? Jadi artinya jangan berpikir kebahagiaan itu datang dengan sendirinya. Ya mahal harganya. Dalam arti harganya nilainya mahal karena kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Tidak gratis, tidak otomatis, tidak dengan cepat segera diperoleh tanpa berjuang, tapi harus dengan berjuang. Nah, bagaimanapun juga kebahagiaan itu juga tidak bisa lepas dari yang namanya, ya kalau tadi makan, minum itu sumbernya, tapi jangan lalu berpikir sehat fisik saja sudah cukup, juga tidak demikian. Tapi harus dirawat dua-duanya. Bagaimana mental kita juga bisa dipelihara, dijaga, dilindungi, misalnya diatur sedemikian rupa supaya mental kita sehat. Itu juga tidak otomatis, butuh perjuangan kerja keras kita sebagai yang hidup. Nah, ya bagaimanapun juga seperti para Bapak Ibu sekalian, khususnya sebagai umat Buddha,
supaya bisa hidup sehat, supaya hidup bahagia, tentu sehat itu sendiri yang diutamakan. Bahkan dalam agama dikatakan kesehatan itu adalah kekayaan yang paling besar. Kesehatan adalah kekayaan yang paling besar. Ya, artinya kalau sehat kan kita bisa berbuat segala sesuatu untuk kepentingan hidup kita dan kepentingan hidup orang lain. Tapi kalau sakit-sakitan, menderita, bisa kan? Nah, jelas kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, bagaimana supaya hidup kita sehat? Juga tidak otomatis, juga tidak datang dengan sendirinya. Kita perlu olah pikir, gimana caranya hidup sehat itu. Supaya hidup sehat, bagaimana caranya? Nah, jadi kalau kita ingin hidup bahagia, ya harus merawat hidup ini, harus bisa sehat. Bagaimana caranya supaya hidup sehat bisa mendatangkan kebahagiaan. Tapi kalau ada yang berpikir, ada yang sehat fisik kuat, tapi kenyataannya menderita, Bante. Nah, kenapa itu? Tadi saya katakan dua hal, fisik dan mental. Kalau fisiknya saja sehat, kuat. Tapi kalau mentalnya tidak pernah dikasih sarapan, tidak pernah dikasih makan, kosong, ya tentu saja terjadi seperti itu. Sehat fisik saja, mentalnya kurus kering, mentalnya kering kerontang, mentalnya miskin, mentalnya tidak bisa mengerti segala sesuatu. Yang fisiknya yang dalam keadaannya sehat itu tidak ada mengerti, itu namanya mentalnya miskin. Nah, oleh sebab itu saya sering katakan, sebagai rumah tangga silakan bersibuk-sibuk sehari-hari, pagi sampai sore, bahkan sampai malam, istirahatnya sedikit untuk mencari nafkah, untuk mencari materi, untuk mencari kebutuhan hidup, bisa hidup sehari-hari. Itu betul. Itu harus seperti itu. Kalau tidak, hidupnya tidak bisa berlangsung. Supaya hidupnya bisa berlangsung, biaya hidupnya kan harus diperoleh dari kerja keras. Sudah pasti seperti itu. Tetapi permasalahannya apakah cukup sampai di situ? Kerja keras sampai balik tulang, bahkan sampai sakit pun tidak ngerti supaya dapat biaya hidup yang banyak, kaya raya, bagaimana? Apa itu seperti itu? Cukup seperti itu? Itu pertanyaannya yang sering kali tidak pernah diperhatikan. Apalagi jawabannya. Pertanyaannya tidak diperhatikan juga, apalagi jawabannya. Artinya ada yang bertanya, diri bertanya juga, apakah sangat cukup hidup ini dengan kerja keras begini, dapat hasil banyak, jadi kaya raya? Pertanyaannya pun tidak diperhatikan. Bagaimana jawabannya? Nah, oleh sebab itu pertanyaan itu jawaban pada setiap orang sendiri masing-masing. Apakah saya sudah cukup hidup ini dengan kerja keras untuk memperoleh materi sebanyak-banyaknya? Jawabannya masing-masing akan tergantung. Oh, saya masih kurang, tidak cukup hidup saya hanya dengan begini. Saya lebih penting lagi bagaimana hidup saya bisa membawa manfaat, bagaimana supaya hidup saya bisa memberi manfaat, hidup saya tidak sia-sia. Nah, ini kan kalau hanya kerja keras itu kan manfaat hidupnya apa? Tidak ada. Loh, kok tidak ada Bante? Iya. Pagi sampai sore kerja keras tuh, banyak capek, mau dapat uang banyak, dapat kekayaan banyak, ya. Ya terlihat sekali sia-sia hidupnya, tidak membawa manfaat apapun, apalagi nanti kecapean apa? Tadi saya capek juga dipijat ke Jogoro, sehat habis kuat. Nah, sehat kuat, maksudnya sakit-sakitan karena capek kerja. Istirahat fisiknya juga kurang, apalagi mentalnya tidak pernah diperhatikan. Akibatnya, meskipun banyak diperoleh kerja keras itu, dari kerja keras itu
sia-sianya nanti pada kali kok pergi cepat sekali katanya yang lain bilang. Ya gimana om? Hanya capek-capek begitu, tidak pernah memperhatikan hidupnya ini harus membawa manfaat seperti apa, tidak pernah dipikirkan. Nah oleh sebab itu yang dimaksud supaya hidup bisa membawa manfaat, tidak sia-sia, jangan terlalu diforsir hanya untuk kepentingan duniawi saja. Jangan terlalu diforsir hanya untuk kepentingan duniawi terus, tapi harus dibagi waktunya supaya hidupnya membawa manfaat, memberi manfaat. Untuk siapa? Yang namanya memberi manfaat untuk orang lain, terbakti. Dengan begitu kita memberi manfaat untuk orang lain, hidup kita bermanfaat untuk orang lain, itu dengan sendirinya menjadi stok kebajikan kita, menjadi deposito hidup kita membawa manfaat. Nanti mendapatkan banyak kemudahan dalam segala hal hidup kita sehari-hari. Dengan kata lain, kalau dengan kata simpel, sederhana istilahnya, siapapun yang ringan tangan, siapapun yang suka berbuat baik, orang tersebut tidak akan kekurangan apapun. Kan begitu. Nah tapi kalau fokus ternyata hanya untuk kepentingan sendiri pribadi itu, katanya kepentingan, tapi hanya untuk diri sendiri saja. Sebenarnya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, sia-sia sebetulnya. Loh kenapa? Karena kalau tidak ada manfaat, sungguh-sungguh sama sekali nggak memberi manfaat untuk orang lain, itu sia-sia. Untuk bisa mengerti, saya pinjam istilah dalam penyerahan dana. Ini dua gelas diberikan, kata orang lain. Jadi memberikan itu jadi yang memberikan minuman ini, ya, yang menanamkan minuman ini langsung jadi stoknya yang bersangkutan, tidak akan pernah bisa dirampok itu dengan apapun oleh siapapun. Dibawa pergi, meninggal dunia akan bawa juga menjadi simpanannya. Jadi memberi bisa disimpan, artinya memberi bisa jadi milik. Tapi kalau disimpan tidak bisa jadi milik, ya kan? Kalau disimpan nggak bisa dimiliki, tapi berikan itu justru jadi milik. Ya artinya hidup ini saya pinjam sedikit itu untuk menjelaskan tentang kehidupan. Hidup kita ini supaya betul-betul membawa manfaat, seharusnya kita pikirkan juga bagaimana ya hidup ini bisa membawa manfaat, memberi manfaat. Kan dua-duanya memang perlu. Sibuk cari nafkah, cari biaya hidup, cari makan, betul. Tapi tetapi jangan diforsir hanya untuk itu. Jangan lupa hidupnya ini harus diatur bisa membawa manfaat, memberi manfaat, mendatangkan manfaat demi hidupnya. Nah dengan begitu berarti kesehatan yang tadi depan terus kondisinya asalnya dari makanan itu kan sangat jelas sekali. Kita makan ini seperti kalau istilah Buddha juga ya, sebelum memberi tidak akan makan setelah memberi. Jadi makan menurut diri tapi bagi juga ke orang lain dulu, terlebih dulu, membahagiakan orang lain dulu baru kita makan gitu. Memberikan orang lain makan dulu baru kita makan. Ya tapi kecenderungan yang terjadi pada umumnya terbalik ya, sebaliknya. Istilahnya konsepnya yang jelas egois. Nah yang penting saya makan, peduli amat orang lain makan. Nah, kan begitu. Nah jadi itu yang membawa jadi yang bersangkutan jadi kesulitan dalam segala hal karena terlalu egois, terlalu hanya mementingkan dirinya sendiri, lupa orang lain. Nah, akibatnya jadi tidak berimbang hidupnya. Tapi simpel, yang tadi istilah simpel itu saya selalu tekankan itu jelas, benar sekali, sangat benar.
Kalau kita ringan tangan, kalau kita peduli sama orang lain, oh kita pun andai kata sekalipun terjadi ada kesulitan, tidak akan berlama-lama dalam kesulitan itu, akan segera cepat teratasi karena kita pasti dibantu orang lain, karena kita sering ringan tangan membantu orang lain. Kan begitu. Dengan kata lain juga, yang namanya kebajikan, perbuatan baik itu terjadi ada orang lain. Disebut baik karena ada orang lain. Tidak bisa disebut baik kalau diri sendiri tok, tidak ada orang lain, tidak bisa. Perbuatan baik nanti kan ada interaksi. Ini contohnya lagi, pemberian, penerimaan, memberi dan menerima. Interaksi di antara dua unsur itu dari kebajikan, perbuatan baik. Kalau hanya satu unsur tidak bisa. Nah, maka kehidupan bermasyarakat itu, interaksi kita satu sama lain dengan orang lain itu tidak bisa dianggap sepele. Itu sangat penting. Semuanya bermakna, bermanfaat, interaksi satu sama lain. Termasuk ada kesalahan telepon itu jadi sumber inspirasi. Jangan sampai mengulang lagi, jangan sampai berbuat hal yang sama kepada orang lain. Ini bahaya, ini masalah, kan begitu. Nah, jadi bagaimana hidup ini dikatakan memberi manfaat, membawa manfaat? Bagaimana hidup ini bisa membawa hidup jadi sehat, jadi kuat, jadi bahagia? Semuanya tergantung pada pola pikir kita, konsep berpikir kita, pandangan kita, pengertian kita. Maka perlu seperti kalian belajar. Nah, maka biara ini meskipun tidak ada yang tinggal di Kusangga di sini, tapi ya luar biasa. Kenapa? Ya karena ya kebajikan dari umat, para umat biara Dharma Saudara ini yang sering berbuat baik itu jadi ya kekuatannya bergetar, berpengaruh. Ya suatu saat mungkin dengan cara begitu bisa dapat buku tertentu tentang siapa yang bisa mentakdirkan. Tidak tahu kapan. Nah, tahu tapi di semua negara kan banyak negara di Indonesia ini sekarang, banyak sekali. Nah Bapak misalnya, jadi yang namanya hidup itu membutuhkan perhatian, membutuhkan kepedulian dari diri kita sendiri. Justru yang namanya kepedulian, perhatian itu juga kedua-duanya, keluar dan ke dalam. Pengertian keluar dan ke dalam, keluar dari orang lain. Selain diri kita perlu perhatikan siapa mereka, apa kebutuhan mereka, apa yang bisa saya perbuat untuk mereka, untuk orang lain. Biar masuk ke dalam, ya diri sendiri. Dua-duanya, fisik maupun mental. Bagaimana saya bisa hidup? Mereka hidupnya sehat. Saya harusnya bisa sehat juga. Mereka bisa bahagia. Seharusnya saya bisa bahagia juga. Bagaimana mereka bisa hidup? Demikian juga saya harusnya hidup seperti mereka. Jadi luar dalam itu tidak bisa disepelekan. Amat sangat penting untuk diperhatikan. Oh ternyata membandingkan itu manfaatnya supaya kita bisa mengerti. Oh mereka punya kelebihan apa ya? Oh saya kurang di situ. Oh mereka punya kekurangan, saya punya kelebihan. Saya harusnya kasih mereka, bagi dengan mereka. Kan begitu. Nah dengan seperti itu jadi kita bisa memahami bahwa hidup kita ini berinteraksi satu sama lain, itu yang justru sumber manfaat kita hidup bisa membahagiakan satu sama lain. Nah sehingga kalau kita hidup ini memang sumber kehidupan kita dari makanan, lagi-lagi dari makanan, tapi itu kan tidak bisa sembarangan. Asas dasar pemahaman pengertian kita, mau makan apa, mau minum apa ini. Artinya makan itu, minum apa, makan apa, menunya itu tidak sembarangan. Untuk sehat fisik
makanan tidak boleh sembarangan. Saya teringat dengan beberapa tahun lalu di Jakarta, saya diundang baca-baca di rumah duka orang meninggal dunia. Saya dikasih tahu, oh dia meninggal dunia karena lambungnya bolong, karena kesukaannya hanya makan mie rebus, mie goreng, mie rebus, tidak pernah makan yang lain. Kesukaannya itu, maka jadi lambungnya bolong karena itu ada kimia-kimianya. Itu yang dimaksud kejadian tersebut bagi kita yang tidak mengalami demikian harus menjadi sumber inspirasi buat kita. Mengapa itu terjadi? Apa kita mau ikut seperti itu? Apa kita akan begitu? Ini sering saya jelaskan. Sebelum ada kasus ini pun saya sudah pernah menggunakan istilah ini. Lebih-lebih sudah ada kasus itu, wah, lebih terang saya bisa menjelaskan kepada banyak orang tentang kesehatan fisik. Ini baru fisik, mental juga sama. Tidak boleh kita kalau sampai ada orang yang seperti itu, jangan, katakan jangan mengikuti hobinya makan apa, senangnya makan apa, itu sering makan terus. Hati-hati, itu bahaya. Ya sebaiknya ada variasi dong, ada menu dong. Maka itu terus yang dimakan. Itu yang tidak sehat, mendatangkan bahaya malah. Lah maka saya jadi ingat karena Batik suka makan apa. Saya tidak jawab, Ibu tidak boleh jawab itu. Kalau iya, sebab pernah ada kejadian juga, Batik juga yang ngalami itu. Dilihat nih karena tidak jawab, ya makan di tiap hari dimakan dikendarakan itu terus. Loh, gimana ini? Ya jangan begitu dong. Di Batik itu kan ingin hidup sehat juga, harus hidup sehat. Loh, kalau dikasih makan sama terus gitu, kan jadi nggak sehat. Tuh, iya kan? Nah, harus ada menu. Menu itu, kalau ingin sehat, suka nggak suka? Nah, karena masalahnya suka, aku suka makan ini, itu nggak suka, jangan kasih itu. Salah. Seharusnya kalau supaya hidup sehat itu suka dan suka, mestinya makan caranya gimana? Contoh kalau anak kecil yang pahit gak suka, gak bisa, gak mau. Ini ada caranya, kan diakalin, dibungkus apa gitu, dicampur apa kan bisa. Jadi kemakan itu ada gizinya yang pahit itu gitu loh. Kan harus ada cara begitu. Nah sebab itu menu makan yang teratur itu jadi sehat, sangat benar. Tapi di sisi lain memang ada makanan, lah makanan itu campur gitu pakai apa adanya lah. Memang iya, tapi kan nggak boleh terus-terusan menerima apa adanya kan. Ini anak main kan, bisa nggak kita ngolah ngatur sedemikian rupa yang bervariasi yang rasanya beda-beda juga kan bisa dipikir begitu. Kalau apa adanya semua kan gimana? Nah begitu juga mental, kalau tadi fisik seperti itu perlu diatur menu makan, jadi sehat, tentu benar kebahagiaan, mental sama. Coba sekarang kalau orang dengar suara, dengar musik, dengar lagu, dengar wedangan agama sekalipun, ceramah agama, kesukaannya dengan ceramah siapa katanya? Ya maaf kata ya, tapi ini penting. Oh, enggak lah, aku udah mau kalau selain beliaunya satu saya suka ceramahnya, yang lain enggak usah. Nah ini sebenarnya itu masalah juga, tapi apa dia mengerti? Artinya menu itu seperti menu makanan itu tadi, menu makanan sarapan mental itu juga tentu harus ada variasi. Suka dan suka harus perlu dengar, tersindir dan tersindir ya tetap perlu dengar karena lo harus belajar kan gitu. Ya tapi aku nggak mau dengar itu, mindir dulu kerjanya. Wow, jadi penyakit juga itu, jangan kira cuma itu jadi benar, salah malah. Ini penting. Bagaimana mengatur supaya hidup kita sehat, mental kita tidak kalah penting untuk diatur sedemikian rupa.
sebisa mungkin bagaimana menata jadi sehat. Oleh sebab itu, bapak-bapak ibu sekalian, silakan sibuk sehari-hari bekerja, tapi jangan lupa seperti malam ini juga tidak kalah penting sehingga hidupnya menjadi lengkap. Sehat fisik juga lebih-lebih mental sangat perlu sehat. Kalau yang sering agama, wah itu pasti pemahamannya secara duniawinya pun menyentuh sampai ke sana. Bisnis saya nggak maju, merosot, salah cara saya, saya tidak maju. Oh ya, diperbaiki. Udah pasti. Kan begitu. Dia benci sama saya. Oh ya, saya tidak mau. Oh ya, saya yang salah. Oh ya, perbaiki. Kan pasti begitu. Dalam rumah tangga, masa adik kakak dan saling sapa, ada apa itu? Oh, salah ngerti, belajar agama jadi ngerti salah. Semua dapat dipelajari, dimengerti, dipahami dengan benar, dan itu menjadi sumber kesehatan mental kita, membuat fisik kita pun seharusnya kita bisa tata, bisa kelola dengan baik. Bagaimana membuat sehat fisik itu? Mental kita yang sehat mesti ngerti merawat mental dan fisik yang sakit itu. Termasuk cacat bagaimana kok fisik ini karena mental sehat, tidak apa-apa, tidak masalah, terima, itu benar, iya kan? Nah, tapi sebaliknya kan digemuk, kuat, apa di sini dengan marah-marah, berarti kan mentalnya kurus kering, sakit, udah jelas itu, iya kan? Nah, makanya sehat itu sumber kebahagiaan. Hidup bahagia karena sehat. Artinya hidup sehat menjadi bahagia. Nah, oleh sebab itu ya, gimana mengelola hidup bisa sehat? Itu penting sekali. Nah, oleh sebab itu yang mengerti, yang memahami hal-hal seperti ini, membantu yang lain yang kurang mengerti. Saya punya pengalaman ya, kurang kan kalau begitu. Saya punya pengalaman, saya jadi sehat. Ya maaf ya kalau kamu nggak mau ini, tapi saya lihat kamu kurang itu, bisa saya bantu, coba nih, gimana supaya sehat, coba begini. Diberi pemahaman, diberi penjelasan, diberikan cerita pengalaman sehingga yang bersangkutan seharusnya bisa mengubah kebiasaan hidupnya yang kurang sehat menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi bagaimana supaya hidup sehat itu bisa tercapai? Lagi-lagi kepentingan kita bisa hidup sehat itu akan muncul, akan datang, akan diperoleh dari pemahaman kita sendiri. Kalau kita sehat, ya yang lain bisa sehat. Kalau belum sehat, kita bisa bantu apa? Apa kita bisa berbuat? Apa kita bisa berikan? Apa kita bisa lakukan? Ya kita bantu. Kita beri perhatian. Nah, contoh seperti zaman sekarang, setelah krisis itu dulu, jadi sekarang banyak saya lihat berkembang. Sering ada baksos-baksos, apakah baksos pembagian sembako atau bakso-bakso pengobatan gratis, itu banyak sekarang. Terlihat itu bentuk perhatian, pedulian dari orang-orang yang mengerti. Nah, ini jelas. Nah, dari situ dulu mereka belajar, kok mereka peduli ya, kok mereka mau ya membantu yang lain yang kurang mampu, yang kurang makanan dan sebagainya, bahkan mungkin kurang biaya hidup atau miskin, ya, dibantu, disekolahkan, bahkan biaya hidup untuk sekolah dan sebagainya. Itu berarti ada kepedulian. Begitu mereka menjadi pandai, bisa bekerja, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, berbalik sudah. Berbalik, tadinya dia menerima manfaat dari orang yang berlebihan.
punya kelebihan. Begitu mereka bisa, berbayar, membantu yang lain. Jadi, ya apa ya? Dampak akibatnya buahnya jadi seperti itu. Tapi kalau dibalik, padahal kita tahu orang itu butuh perhatian, butuh bantuan, kita cuekin, kita biarkan, tidak peduli. Suatu saat kita pun dalam kondisi entah bagaimana, perlu perhatian, perlu pedulian, tidak ada orang yang akan peduli pada kita. Berdampak, orang jelas itu sebab tiba. Nah, sebab itu, ya sangat penting untuk kita perhatikan para makhluk semuanya, apalagi kita yang tampak jelas sih manusia dan binatang, yang kata apapun sama. Para makhluk semuanya bisa hidup, bisa sehat, bisa bahagia karena satu faktor utama yang namanya makanan. Untuk fisik, makanan fisik. Untuk mental, ya sama makanan sarapannya. Kedua unsur hidup ini sama-sama sumber kesehatan dan menjadi bahagia itu adalah makanan. Nah, sarapan mental ini sama seperti ini. Tapi lagi-lagi saya ingin mengatakan, jangan hanya yang lembut suaranya, kata ibu, tapi yang keras, yang tekan, nggak mau. Ini salah juga nanti, akibatnya kita ini begitu kita anti dengan yang tekan yang keras. Kalau kita anti, kita nggak suka. Begitu terjadi, apa yang terjadi? Langsung kolek suka, nggak bisa terima kan? Artinya kalau suara keras tiba-tiba karena nggak mau dengar selama ini, begitu terjadi tiba-tiba karena nggak bisa mengelak, nggak bisa berkelit, apa yang terjadi? Jadi bahaya. Tapi justru meskipun kita tidak mau, nggak perlu, jangan sampai kita justru perlu dengan sengaja. Siapa orang yang keras ya? Kita udah dia keras semua. Ngomong keras ya kapan dia orang ini? Pelan-pelan adaptasi juga sehingga suara keras itu ternyata bukan apa-apa. Ternyata tuh masalahnya di pikiran kita, bukan suara keras itu, tapi pikiran kita sendiri. Oh begitu ya, baru ngerti saya. Jadi belajar kan? Tapi kalau nggak pernah sama sekali berinteraksi dengan suara keras, memang penyakitnya sendiri. Itu baru saya sebut ngomongan keras, Bapak-Ibu sekalian. Belum ada maksud omongan kasar, omongan salah, caci maki, belum loh. Ini baru suara keras. Loh coba, semuanya itu menu makanan mental. Tapi kalau kita sepertinya anti ya, kalau nggak mau dengar ya, gimana kita jadi sumber penyakit juga karena kita nggak mau, nggak suka. Jadi penyakit buat kita jadinya. Seperti tadi katakan, makanan itu sama jadi penyakit. Karena kelebihan gizi di situ dan kurang gizi dari makanan lain. Jadi penyakit kan itu. Nanti hidup kita juga akan begitu kalau kita anti dengan hal-hal tertentu, akibatnya kita menjadi bermasalah. Tapi kita nggak sadar. Nah, orang-orang itu orang-orang besar itu masalahnya juga, makanya ya gimana ya? Kembali kepada diri masing-masing. Kembali kepada diri yang bersangkutan menyadari hal itu kuncinya. Gak bisa orang lain. Orang lain yang bisa bantu, atau bentuk teguran, atau bentuk semacam penjelasan, penguraian. Nah, yang bersangkutan mengerti sendiri. Gak bisa dibantu orang lain. Sama seperti Pak Bos Hadir. Yang ada yang mau terima apa? Yang tidak mau hadir ya jangan dipedulikan gitu. Artinya kan jangan dengan mereka hadir, saya nggak usah. Salah. Biarkan mereka hadir. Kita hadir, kita mendapatkan memperoleh manfaat. Gitu.
Nah, wedangan atau pembabaran atau penjelasan dakwah seperti ini, apalagi ini adalah ya terutama kelas itu ada pertanyaan lebih banyak, nanti itu betul. Nah, tapi kadang-kadang saya juga sampai bisa lupa, panjang lebar bicara baru kita tanya jawab, tapi kalau saya ingat saya nggak mau banyak-banyak. Nah, kenapa? Karena nanti interaksi dengan bapak-bapak sekalian, pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa lebih penting, lebih perlu diberikan tanggapan atau penjelasan. Silakan kalau ada ruang lingkup sudah. Nah, ini bisa kita sebut beberapa judul, bukan satu macam, boleh, silakan. Ya. Oh, itu bahagia dari makanan, atau hidup sehat itu bahagia, atau ya kalau ingin hidup bahagia harus sehat, atau ya hidup sehat itu penting supaya bisa bahagia. Oh, banyak. Nah, sekarang yang berpikir ingin hidup bahagia siapa? Karena memikirkan dirinya dia supaya bisa bahagia harus bagaimana? Kan tidak datang dengan dirinya. Paling saya pernah buat tulisan, kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Nah, penjelasan itu jawabannya. Memang tidak bisa dibeli. Kerja keras, perjuangan itu syaratnya. Kalau tidak kerja keras, tidak ada perjuangan, tidak bisa bahagia hidupnya. Perlu penderitaan mana? Ya harus menderita baru bisa bahagia, kan harus menderita. Lo kan tidak mau menderita, bagaimana mau bahagia? Tidak bisa bahagia kalau tidak mau menderita. Kan begitu. Nah, saya tidak mau menderita, saya maunya bahagia saja. Ini tidak bisa begitu. Nah, justru di sini kelemahan kita, kesalahan kita tidak mengerti makna saya menderita, saya bahagia itu seperti apa. Nah, kalau bisa saya tambahkan sedikit ya. Jadi menderita bahagia, menderita bahagia itu sebetulnya kuncinya kita memahami, mengerti keadaan batin kita sendiri, menghadapi kenyataan di luar yang muncul di hadapan kita, menyedihkan, mengecewakan, ya, merugikan. Sebaliknya menyenangkan, membahagiakan, wah, memuaskan. Nah, keadaan luar nyata begitu, nyata demikian keadaannya. Tapi batin kita kan gimana sesungguhnya? Loh, kalau terluka karena mengecewakan itu kan, lu kelirunya salahnya siapa? Loh, padahal kita tidak ngerti, itu masalah orang lain lagi. Loh, kita kecewa, kita sedih, loh kok gitu? Orang bermaksud mengecewakan kita sekalipun, sesungguhnya kita bisa tidak kecewa, bisa tidak kecewa. Nah, persoalan kan pertanyaannya bisa tidak gitu loh. Orang lain mengecewakan ya bisa saja, tapi kita bisa kecewa tidak. Tergantung diri kita sendiri kan gitu. Itu yang dimaksud dengan lihat sebagaimana apa adanya, terima sebagaimana apa adanya. Memang berat, memang sulit, tapi itu betul. Yang tidak mudah itu. Sehingga tidak bisa bahagia orang seperti itu, tidak bisa terima kenyataan. Apa orang kenyataan yang mengecewakan kok disuruh hidup di sini, usir saja, bunuh saja dan sebagainya, kan begitu. Tapi kalau orang yang mengerti kan, oh dia perlu hidup juga, ya, yang penting jangan sampai gimana kita membalas. Jadi bahagia tuh, sebetulnya kalau kita mengerti, merasakan memanfaatkan, manfaatnya kita rasakan, kita menikmati rasa bahagia. Kalau kita mengerti, gimana menyikapi orang yang kasar, yang keras, orang yang misalnya tidak baik, jahat dan sebagainya, tergantung kita. Kalau mereka tidak baik, saya jahat gitu, kita tidak bisa persoalkan. Tapi itu sulit, itu memang itu masalahnya. Oh, kita brutal, brutu, orang lain kok begitu terus
masalahnya kita sendiri yang tidak mengerti, sehingga kita jadi menderita, menjadi sakit hati, jengkel, marah dan sebagainya. Itu. Nah, ini yang penting buat kita. Jadi bagaimana kita mengerti keadaan batin kita sendiri, kuncinya keadaan batin kita sendiri. Yang mengecewakan tapi kita tidak kecewa, yang menyedihkan tapi kita tidak sedih. Oh iya, dia merugikan tapi kita tidak merasa merugi. Tapi memang berat, tidak mudah di situ masalahnya. Ya, nah oleh karena itu kita perlu belajar mengerti gimana ya supaya kita bisa stabil seimbang. Kalau kita bisa stabil seimbang dalam batin kita, itu berarti bahagia kita. Kapan kita begitu? Gimana bisa begitu? Itu yang tidak mudah. Diri kita sendiri tergantung pembelajaran kita sendiri, pemahaman kita sendiri juga, bukan tergantung orang lain. Seperti itu. Ya. Nah, oleh sebab itu santapan yang paling bermanfaat untuk bisa hidup bahagia adalah tidak lain dan tidak bukan adalah dhamma. Santapan dhamma adalah yang paling membahagiakan hidup kita. Begitu karena kita nanti dhamma dengan baik, segala sesuatu yang bersifat duniawi sekalipun kita tidak akan permasalahkan karena kita memahami dhamma secara benar, membuat kita menjadi bisa menghadapi semua, bisa terima semua, bisa menetralisir semua kondisi keadaan yang terjadi. Dan itu tidak mudah. Ya. Nah, saya kira itu perlu saya jelaskan bagaimana nanti yang namanya bahagia dari kesehatan, yang namanya sehat dari makanan, yang makanan sehat juga, bagaimana kita bisa mengatur sedemikian rupa, kembali juga tergantung pada kepiawaian kita sendiri masing-masing, bukan tergantung orang lain. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Silakan jika ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, mungkin bertanya atau ada cerita apa, pandangan apa dan sebagainya. Silakan. Baik, bagi bos yang mulia Bante Sitakuto. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Bante. Mungkin ada ganjalan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi belum menjelaskan yang ini, atau mungkin tadi ini belum terselesaikan misalnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Tentang kebahagiaan. Ya, silakan langsung menuju ke mic yang tadi disediakan. Menyebutkan nama. Selamat malam Pak. Nama budaya. Ya, nama saya silakan. Pertama, nama saya Indra. Ini terus terang dalam kelas malam ini cukup menarik karena membahas tentang makanan dan kesehatan. Saya memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya dalam agama Buddha ada tidak makanan yang dilarang atau dipantang, seperti misalnya agama yang lain gitu Pak? Mohon dijelaskan. Kemudian yang kedua, sebagian besar masyarakat awam atau di luar sana kan beranggapan bahwa kalau kita agama Buddha kita vegetarian atau tidak memakan daging misalnya Bante. Nah, menurut Bante sebenarnya pandangan hidup vegetarian ini bagaimana Bante dalam agama Buddha itu? Kalau pendapat saya pribadi sih, saya sebenarnya baik ya, karena kita menghindari makan daging, tidak pembunuhan, mengurangi pembunuhan dan sebagainya gitu kan. Itu menurut pandangan saya. Cuma kalau dalam pandangan agama Buddha bagaimana Bante? Terima kasih. Wah, pertanyaannya bagus ini. Saya jawab dulu ya, baru boleh yang lain bertanya ya, supaya tidak nanti numpuk kelupaan gitu. Dua pertanyaan itu sekaligus saya jawab karena semuanya tentang makanan. Baik,
mengenai makanan yang seperti tetangga punya cara apa konsep pandangan ajaran dan sebagainya. Dalam ajaran agama kita juga diajarkan ya kalau yang disebut hanya larangan dalam persidangan karena tidak ada istilah larangan, tidak ada juga istilah anjuran. Yang benar itu justru kita mengerti memahami secara benar. Kita mengerti secara benar, kuncinya itu kita memahami mengerti secara benar. Dengan mengerti secara benar segala sesuatunya dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti bersikap tidak mungkin bertentangan dengan pengertian benar itu. Sehingga kalau kita hubungkan dengan larangan, anjuran, ya siapa yang larang, siapa yang menganjurkan? Kalau Buddha mengatakan begitu, tidak ada Buddha yang melarang dan menganjurkan, tidak ada. Yang ada itu Dhamma itu dibuat oleh Buddha. Dhamma itu prinsipnya, misalnya contoh, dan itu banyak kesalahan masih di mana-mana, tapi belum dimengerti juga. Katanya jangan berbuat jahat, bukan. Yang benar istilahnya bukan jangan berbuat jahat, tidak berbuat jahat, bukan larangan. Kalau jangan kan larangan. Sekarang saya mengatakan kepada Pak Bos, jangan berbuat jahat. Yang berkata saya, tapi saya sendiri berbuat jahat, kan nggak sesuai. Tapi yang benar tidak berbuat jahat, berbuat baik atau menambah kebajikan, membersihkan pikiran. Nah, sehingga kalau kita mencari seperti pertanyaan yang pertama tadi itu, adakah larangan? Ada? Tidak ada. Karena Pancasila, apa bunyinya coba? Aku bertekad nanti tidak membunuh malu hidup. Kan tidak berkata jangan membunuh, tidak kan? Tapi banyak juga yang belum memahami, masih juga ada yang mengatakan jangan membunuh, jangan mencuri. Bukan, tidak ada. Karena jangan itu tidak ada. Nah, termasuk jangan makan, tidak ada. Saya bilang tidak pernah jangan makan daging, tidak ada. Nah, sehingga kalau prinsip dasarnya memang khusus untuk para biku waktu zaman Sang Buddha dulu, tapi tentu para rumah tangga bisa ngikuti. Sang Buddha membuat peraturan, namanya winaya untuk para biku. Tapi tidak persis dalam wilayah beradanya peraturan dari soal makan daging itu. Jadi ada 3 syarat. Nah, bagi para bikun, tapi buat rumah tangga juga bisa terapkan. Ada 3 syarat mengenai makan daging ini. Nanti juga terkait langsung dengan pertanyaan kedua. Ya, kalau kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak curiga. Nah, yang ketiga ini tidak curiga itu maksudnya kita tidak lihat, kita tidak dengar, tapi kita curiga, berarti masih masuk kan? Tapi tidak melihat, tidak mendengar, dan juga tidak curiga bahwa daging ayam ini dipotong khusus untuk saya. Kalau kita tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak curiga, boleh makan. Tapi kalau kita lihat apalagi, dengar apalagi, lebih termasuk curiga sekalipun, tidak boleh makan. Kalau makan merasa salah. Oh, saya terlibat ini, jadi gara-gara saya makan jadi itu dipotong, lebih-lebih disuruh potong. Potongan ayam itu selesai pun siapa? Guru, tidak boleh. Pesan makanan daging sebaiknya tidak juga. Pesan ke pendakaran lebih-lebih itu berarti kondisinya dipotong itu karena kita yang pesan. Kalau nggak pesan nggak akan dipotong. Tapi yang namanya pasar umum, ya, di mana-mana ada pasar, jualan berbagai macam, termasuk daging dijual situ untuk umum, untuk publik. Kalau kita berpikir nggak usah beli, nggak usah makan daging,
ya tidak ada masalah. Tapi kalau kita beli juga ada masalah, itu kan untuk publik, untuk umum. Boleh jadinya. Tetapi ini kata boleh ini yang sangat penting dimengerti. Hanya kata boleh saya ingin jelaskan dengan hal ini. Penting untuk dijelaskan dan lain hal juga bisa nyangkut juga kata boleh. Pertanyaan kata boleh nggak boleh itu jawabannya bukan boleh nggak boleh. Nggak ada dalam agama yang jawabannya boleh nggak boleh. Jawabannya panjang lebar penjelasan banyak perumpamaan. Jawabannya itu bukan boleh atau nggak boleh. Artinya perlu penjelasan. Boleh kenapa gitu loh. Nggak boleh kenapa gitu loh. Perlu penjelasan, perlu alasan banyak, panjang lebar. Kalau hanya boleh, hanya nggak boleh, titik, tidak bisa. Tidak ada dalam agama yang seperti itu. Dan boleh, titik, tidak boleh, titik, tidak. Itu penjelasannya. Bahkan nggak usah kata boleh, nggak usah kata tidak boleh. Jawabannya penjelasan panjang lebar terjawab. Nggak ada kata boleh, nggak ada kata tidak boleh. Tapi mengandung boleh nggak boleh di situ udah, gitu loh. Tapi ini perlu contoh, tapi ini nggak ada waktu untuk ngasih contoh panjang lebar ya. Tapi itu, ya. Nah, yang tadi dijual untuk publik itu tadi, kita boleh beli, nggak boleh beli, kita tergantung sendiri, tergantung kita sendiri mau beli atau tidak, tergantung boleh beli atau tidak boleh beli, tergantung kita, gitu loh. Sama dengan pertanyaan kedua, mau makan atau tidak, boleh makan tidak? Tergantung kita juga. Terkait dengan pertanyaan kedua, satu kasus zaman Buddha dulu, ya, Dewadatta kan mengajukan usul kepada Sang Buddha, buat para biku, khusus buat para biku, zaman Buddha waktu dulu. Biku tidak boleh tinggal di kota desa, harus tinggal di hutan. Satu. Kedua, pakaian. Bukan. Yang kedua, tinggal di hutan pun bukan di bawah atap, tapi di bawah pohon. Tinggal di hutan, yang pertama, tinggal di bawah pohon. Yang kedua, bukan di bawah atap. Yang ketiga, jubah yang dipakai tidak boleh terima jadi dari rumah, tapi bikin sendiri dari kain bekas pembungkus mayat. Maka tradisi Theravada sampai sekarang masih kuat itu pasukula itu loh, pasukula. Ada kain di atas seperti di bacaan kawasan Sangkara itu masih kuat itu. Dulu zaman Buddha itu usulan dari Dewadatta harus bikin jubah sendiri dari kain bekas pembungkus mayat. Gunting, jahit, celup, cuci, pakai. Yang keempat, makanan tidak boleh juga terima antaran dari rumah. Pindah patah para pemuda keliling kemana-mana dan bawa patah dapat makanan. Tidak boleh terima antaran dari rumah itu biara. Dan yang kelima, para biku tidak boleh makan daging dan ikan, harus makan sayuranis. Itu usulan Dewadatta. Sang Buddha merespon usulan itu, bukan menerima, juga bukan menolak. Nah, artinya siapa yang mau ikut tidak makan daging, yang kelima, jawaban yang kelima ya, silakan. Tapi yang tidak mau, nggak apa-apa, boleh makan daging silakan, nggak apa-apa. Nah, sebetulnya yang terkandung dalam sikap Sang Buddha itu apa? Karena makan itu kan untuk kesehatan fisik, seperti tema dalam kelas malam ini. Semua makhluk itu dari makanan, itu untuk makanan. Meskipun sumber dari makhluk itu, tapi kan itu kan urusan orang lain yang bunuh, kita tidak pernah ikut campur gitu loh. Itu sudah dijual di pasar umum untuk publik, kan gitu. Artinya kan, apalagi bunuh sendiri, pesan pun jangan, kan gitu. Yang penting dari pasar ya beli saja, gitu. Nah jadi kita makan daging itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita apalagi mau sendiri, suruh atau beli, pesan pun nggak boleh. Nah
Tapi kalau tidak beli yang sudah jadi siap santap itu apalagi lebih aman tuh. Beliau sudah siap santap itu paling aman. Loh, orang udah jadi siap dimakan. Loh, kok nggak boleh? Masalahnya kalau dihubungkan lebih luas lagi, kejepit orang-orang yang berpandangan gimana soal vegetarian itu. Nggak boleh makan daging itu. Loh, karena kalau kamu makan sayur itu bikin sayur itu apa tidak ada yang terbunuh, tidak ada yang mati. Pertanian sayur gimana coba? Berhasilnya pertanian sayur gimana? Tanpa pembunuhan? Penyemprot itu gimana? Lebih banyak mati malah. Justru kita nggak bisa berpandangan terlalu jelimet begitu ya. Saya harusnya berpikir logika. Saya tidak membunuh. Saya tidak membunuh. Tapi saya makan untuk kesehatan. Sehingga kalau sebut kesehatan, kalau orang vegetarian untuk kesehatan, tentu sangat masuk akal. Orang hidup makan vegetarian untuk kesehatan itu masuk akal. Tapi hubungan dengan pembunuhan, ya nggak bisa, nggak nyangkut sebetulnya. Nggak ada urusan dengan orang lain yang mau jalan itu, kenapa kau bingung dengan itu? Karena contoh kalau ada penembakan, apa yang dilakukan? Mencari penembak? Ya salah, urusi mati. Obati, atau maksudnya kalau belum mati urus si korban supaya sembuh, diobati, bukan jadi pembunuh. Artinya kalau beli daging itu apa cari pembunuhnya siapa? Apa begitu? Kan tidak. Ya yang pasti ya itu untuk kesehatan kita beli ya udah kan. Nah jadi jawabannya tidak ada konsep dalam agama yang mengatakan melarang itu soal makanan itu tidak ada. Dari larangan makanan tidak ada. Yang ada itu kita mengerti secara positif, secara benar, betul-betul benar mengerti, memahami ini apa, ini bagaimana, berbahaya tidak, ini penting tidak untuk kesehatan. Nah, termasuk yang kedua, apakah ada gimana soal vegetarian itu lagi-lagi Buddha tidak pernah menganjurkan untuk vegetarian. Buddha tidak pernah melarang jangan makan daging. Tidak ada. Ya. Nah, jadi yang jelas itu kembali tergantung pada pemahaman, kuncinya ada pada pemahaman kita sendiri sebagai yang berbuat, yang melakukan, mau makan mau tidak, mau mengerti apa soal larangan apa bukan larangan, pemahaman kita sendiri kuncinya, bukan pendapat orang lain, bukan pandangan orang lain, tapi pandangan kita sendiri, pengertian kita sendiri. Ya, saya kira itu jawabannya supaya bisa buat yang lain. Nanti kalau kepanjangan menjawabnya nanti yang lain nggak dapat waktu. Silakan kalau masih ada yang lain. Silakan. Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya, silakan. Nama saya Setiono. Mau menanyakan bahwa perintah apakah itu termasuk dalam Pancasila Buddhis, makanan mental tadi, apa termasuk juga makanan mental itu juga termasuk di dalam Pancasila Buddhis atau itu. Yang kedua, banyak yang mengatakan bahwa orang judi itu tidak termasuk dalam agama Pancasila Buddhis. Bahkan merokok pun juga tidak ada dalam Pancasila Buddhis. Menurut pandangan Buddhis seperti apa? Hal-hal seperti itu mohon penjelasan Bante. Yang ketiga yang saya tanyakan juga ada orang yang sedang kebingungan
menanyakan sesuatu hal, tapi dengan tidak sopan, katakanlah naik motor, motornya tidak dimatikan, masih dia duduk di situ. Ketika hal seperti itu saya pernah mengalami sendiri, saya jawab, saya jelaskan tentang keperluannya dia waktu bingungan itu. Tapi di sekitar kita itu nanya kan, Pak, betul saya dijawab, tidak usah dijawab, anu Pak, orang itu tidak sopan kok, ngapain dijawab-jawab, malah Bapak ikut menangkan mobil, memberi jalan supaya mobilnya tidak tabrakan dan sebagainya. Ngapain, biarin aja, malah kalau perlu sana-sana suruh dibingungkan supaya petunjuknya nggak dijelaskan arah tujuan dia. Nah, gimana menurut ajaran Sang Buddha dalam hal seperti itu? Mohon dijelaskan bagi. Terima kasih. Waduh, ini pertanyaannya seru-seru semua ya. Ya, baik. Jawaban pertama, pertanyaan pertama dan kedua saya jawab sekaligus karena itu nyangkut pada sila dua-duanya. Yang pertama mengenai mental. Sekarang contoh mental ya. Kalau perbuatan nyata yang masuk pelanggaran sila pertama, kedua, tiga sampai 5 itu membunuh, mencuri, itu sikap perilaku secara fisik langsung dan gitu. Tapi ada ucapan, juga ada pikiran. Nah, kalau ucapan dan fisik itu langsung tidak akan nyata. Tapi kalau pikiran kan mental kan, bersifat mental kan. Semuanya berangkat dari pikiran, semua berangkat dari mental. Seperti penjelasan saya katakan sehat mental, ya pasti kalau fisiknya terawat dengan baik, kalau mentalnya sehat, kan jelas. Begitu juga ini. Jadi kalau orang melanggar sila secara mental, berpikir nih, aku akan bunuh engkau, dalam pikiran. Hanya dalam pikiran, udah pelanggar ya sudah. Sudah pelanggaran, nanti akibatnya apa? Nah ini yang menarik itu membahas akibatnya. Kalau ucapan dan tindakan dengan langkah kan sudah jelas. Nah, kalau tidak berpikir aku mau membunuh engkau, hanya berpikir, berucap tidak, membunuh itu sendiri juga tidak, tapi hanya berpikir. Nanti tahu akibatnya. Tahu akibatnya nanti kita tidak pernah curiga, tidak pernah ikut terlibat apa-apa, tahu-tahu kita dituduh membunuh. Dari mana ya? Bingung saya nggak salah kok. Tuh gimana nih? Yang benar dong kok nuduh sembarangan. Nah, ada akibatnya, meskipun ada mental. Kalau dituduh sih, kalau dituduh itu udah ucapan, mereka ucapan. Tapi ini merasa tertuduh, merasa salah. Padahal nggak ada yang nuduh dia salah. Siapa yang alami demikian, itu berarti akibat dari perbuatan mental. Padahal tidak ada yang nuduh, tidak pernah ada yang marahi, tapi merasa tertuduh, merasa dimarahi. Perasaan itu buah dari pelanggaran sila melalui pikiran. Nah, jika pertanyaannya apakah ada mental dalam tindakan pelanggaran sila? Ada loh. Nah, tapi memang tidak pernah dijelaskan itu. Itu kuncinya ada pada pemahaman kita. Kenapa tidak pernah dijelaskan? Memang yang perlu dijelaskan yang nyata. Tapi yang begini juga perlu, makanya ada pertanyaan ya saya jelaskan, saya jawab. Itu baru sila satu, belum sila yang lain. Sama. Sila kedua misalnya, kita berpikir, aku akan ambil dompet dia, Hanya berpikir, mengucapkan tidak, melakukan tidak, tapi hanya berpikir, aku akan ambil dompetmu, ambil dompetmu. Dalam pikiran. Nanti buahnya apa? Kita dituduh mencopet juga, mencuri juga padahal enggak pernah melakukan, tapi dituduh, dicurigai gitu loh. Kata-kata curigation apa nama orang sebut dan begitu itu asal
asal usul dan merupakan pikiran itu. Kalau orang curiga, nah, terkait pikiran, dicurigai, ya itu dasar pikiran, ya. Nah, lalu kalau yang pertanyaan kedua itu judi, saya utamanya judi, termasuk apa lagi yang lain, pokoknya yang tidak ada dalam Pancasila itu, tapi itu dihubung-hubungkan begitu, salah satunya judi. Merokok, ya tadi merokok disebut. Nah, memang tidak termasuk, tidak tertulis, tidak termasuk dalam Pancasila Buddhis. Itu benar. Secara tertulis tidak masuk. Ya. Tapi kalau kita berpikir secara pandangan benar, ya, segala sesuatu yang merugikan, yang berdampak buruk itu jelas Pancasila itu kan. Ya kan? Merokok dan berjudi apa bukan buruk? Hah? Merugikan tidak? Nah iya, tapi kalau tidak termasuk situ, maka dia ada dalam Padagama. Pancasila Padagama kan? Dia ada dalam Padagama. Ya, tapi mau harus mengerti, kalau ada kan bingung. Loh gimana kok dilarang? Padahal nggak melanggar sila. Ya, tidak begitu. Tapi pemahaman kita gimana? Oh, membunuh, mencuri, berzina, berbohong, mabuk-mabukan, merugikan. Judi, mabuk, merokok. Akhirnya tanya kan? Loh, gimana nih? Hah? Judi, merokok? Gimana ya? Kalau kita mikir, oh yang merugikan. Masuk nggak dari pelanggaran sila? Nggak masuk pelanggaran sila, tapi itu tersirat. Nggak langsung, tapi tersirat. Tidak tersurat, tapi tersirat kalau bahasa modernnya. Tidak tersurat, tapi tersirat. Tidak secara tekstual, tapi kontekstual. Itu istilah modern juga. Bukan tekstual, tapi kontekstual. Kan gitu. Jadi termasuk juga, tapi memang tidak secara tekstual, tidak secara tersirat, tapi kontekstual tersirat. Bukan tersurat, bukan tertulis, bukan tekstual, tapi kontekstual tersirat. Gitu loh. Nah, jadi artinya secara pemahaman nyangkut gitu loh. Termasuk karena dalam pemahaman itu yang merupakan hal yang buruk dan salah, yang merugikan, yang tidak boleh dilakukan. Itu. Ya. Lebih-lebih kalau kita nyangkutkan dalam peraturan wilayah demikian, berkembang dari sekian banyak. Ada yang termasuk dalam wilayah sendiri, tapi ada yang di luar wilayah, tapi terkait, tersirat, kontekstual, bukan tekstual, gitu. Ya. Tapi semua itu berangkat dari Pancasila juga, dasarnya Pancasila. Wilayah demikian ada sekian banyak tuh, asal usulnya juga berkembang dari Pancasila. Gitu loh. Ya. Nah, jadi ya kita harus mengerti, makanya ini perlunya belajar, mendengarkan uraian penjelasan seperti ini penting. Ya, jadi yang namanya merokok dan ya, judi itu ya sesuatu yang harus dipahami, sangat merugikan, jangan dilakukan. Tidak upaya seperti juga sila-sila Pancasila. Itu penjelasannya. Ya. Nah, lalu pertanyaan ketiga. Wah, ini memang pertanyaan yang apa ya? Ya, memang apa gimana ya? Sikap tingkah laku kita, respon, apalagi setelah itu, tanggapan atau kepedulian kita atau tidak, maksudnya peduli atau tidak kita terhadap orang-orang seperti yang dimaksud dalam pertanyaan ketiga itu kembali kepada kepiawaian kita memahami sikap tingkah laku kehidupan. Hidup kita bagaimana? Apa mau bantu orang lain, atau mau biarkan orang lain, atau mau malah mencelakai orang lain, mau biarkan orang lain celaka? Kembali kepada pemahaman kita sendiri. Maka kita lihat sikap orang lain dua berbeda. Ada orang yang peduli, diperhatikan, dia di bawah. Ada yang tidak mau peduli, dicuekin, biarnya malah dia diancam semakin dikondisikan
lebih bahaya. Ya, macam-macam kan? Macam-macam. Nah, orang yang baca nama seperti kita baca nama begini, paling tidak sikap kita tidak akan membahayakan orang seperti yang bersangkutan. Kalau dia dalam kondisi bahaya, kita akan bantu dia untuk terhindar dari bahaya. Paling tidak sikap kita gitu. Tapi kalau menolong, benar-benar membuat kita berubah itu, kembali tergantung kepada cinta kasih kita yang sangat menonjol atau sebaliknya kurang. Itu kuncinya. Kalau kita nonjol cinta kasih kita pasti akan nolong dia. Tapi kedua-duanya sudah bagus. Kita tidak celakai dia, jangan ganggu dia, atau hindarkan dia dari bahaya. Itu bagus. Tapi apakah begitu? Kembali tergantung diri kita sendiri. Sejauh mana pemahaman kita akan hal itu. Kembali kepada sikap kita lakukan pemahaman kita sendiri. Itu. Ya, jangankan sekarang di Indonesia atau di mana-mana, di negara Buddha sekalipun, di India dulu juga sama dalam arti hal-hal seperti itu tidak terlepas. Itu kondisi orang itu kan karena itu berkali-kali, mungkin orang seperti yang terlihat kakak seperti yang anak seperti itu ya banyak di mana-mana itu kembali karena asal usulnya dari kehidupan lampau. Mungkin kehidupan lampau orang ini entah kenapa karena dari seperti itu kondisinya. Kalau kita mau bantu, terlalu banyak makan perasaan, makan tenaga kita yang ini nggak perlu jadi percuma juga. Tapi dua hal yang kita perlu dulu tadi itu juga sudah bagus. Jangan celakai dia dan ganggu dia. Hindarkan dia dari bahaya apa? Itu sudah bagus. Tapi kalau bantu lebih jauh, ya harus pikirkan juga. Kita nggak mampu gitu loh. Kita nggak mampu. Sama dengan kasus-kasus seperti yang lain seperti sikap Buddha juga pada para biku misalnya. Itu ada contoh-contohnya. Ya, biku yang agak kenapa gimana ya, Buddha pun tidak bisa bantu. Udah dikasih nasihat sulit ya, dibiarkan juga. Gitu loh. Ya, jadi kita juga harus bermain pikiran. Kita harus olah pikir juga bagaimana enaknya baiknya. Berpikir benar itu kuncinya. Kalau kita udah berpikir benar, sikap kita yang paling bisa itu apa, yang mana gitu loh. Pasti muncul dalam ide kita karena kita berpikir benar. Kalau kita berpikir benar, pasti muncul pandangan cara pendapat atau sikap kita yang benar. Tidak akan sembarangan gitu loh. Apa yang harus dilakukan orang begini? Oh, selamatkan dia, amankan dia, jangan habis itu kita bawa kemana? Tidak akan. Kalau bawa pulang mau dirawat, apa bisa? Apa mau? Kembali tergantung. Gitu loh. Harus serahkan bawa ke pihak berwajib. Itu paling aman. Kita bertindak gitu loh. Kita tidak biarkan ada sikap manusiawi kita terhadap orang seperti itu gitu loh. Kita bawa laporkan ke pihak berwajib. Itu. Ya. Nah. Saya kira sama dengan kalau dalam keluarga, orang tua sudah tua, kita tidak ada waktu merawat, bawa ke panti jompo, tapi tengok sering-sering, ya boleh, tapi kalau nggak pernah tengok salah. Itu namanya mengabaikan, kan gitu, seperti itu misalnya. Ya, tapi kalau bisa ya kita tinggal di rumah, kadang-kadang perawat lebih pas gitu, lebih benar gitu, kadang-kadang perawat tunggu jaga, harus panti jompo kurang pas. Kalau mau begitu ya sering-sering tengok silakan. Mau nggak? Nah, kan gitu. Sama seperti itu juga. Ya, itu jawabannya. Terima kasih. Silakan, masih ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Ada yang punya pertanyaan lagi? Masih dibuka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Oh iya. Silakan. Yang punya. Selamat malam. Saya tertariknya yang tadi katanya dengan pikiran aja sudah bisa melakukan pelanggaran.
Nah itu bagaimana kita bisa mengontrol kalau hanya dari pikiran, karena seringkali kan pikiran itu langsung muncul sebegitu cepatnya. Nah bagaimana kita bisa, waduh, jangan melanggar nih dengan pikiran, ini kan sangat sulit sekali. Kalau dengan perbuatan maupun dengan ucapan, pikiran itu mungkin sudah muncul, tapi kita, oh ya, ini saya tidak akan ucapkan, tidak akan lakukan. Tapi yang pikiran aja dibantai. Kemudian ada konsekuensinya, ada akibat dari itu. Nah, berarti kita kapan bisa stop? Ya, terima kasih Bante. Bagus pertanyaannya, waduh, jangan kira itu kecil itu pertanyaan itu. Ya, baik saya akan jelaskan. Begini, yang namanya pelanggaran, ini yang dibahas kan pelanggaran, yang dituju, yang disoroti kan pelanggarannya. Pelanggaran dari tipe pelanggaran itu loh. Tapi saya jelaskan cukup jelas juga ya. Pikiran kita tuh berkecamuk kalau kita mau sebut, artinya bergolak. Jadi bukan baru muncul, kalau baru muncul belum terjadi pelanggaran. Kalau hanya aku benci kamu, aku mau bunuh kamu baru sekali gitu, itu belum. Itu baru ide. Kalau ide dari muncul di ucapan itu dari itu ada disebut dengan muncul di pikiran. Baru muncul di pikiran, ada 3 pintu nanti nih. Pikiran memunculkan, bisa diterapkan di pikiran, terjadi, bisa diterapkan di ucapan, bisa diterapkan dalam tindakan nyata, fisik. Buat 3 pintu perbuatan. Ide gagasan itu muncul dari pikiran. Kalau baru muncul, aku akan bunuh kamu. Belum pelanggaran di pikiran. Baru jadi pelanggaran. Nah, saya jelaskan lebih dulu yang bawah. Kalau perbuatan misalnya, atau ucapan dulu boleh. Perbuatan ucapan, saya akan caci maki kamu, saya akan marahi kamu. Lalu kamu ucapannya, kurang aja kamu nggak pernah kenapa kamu begini marah? Terjadi kan pelanggaran melalui ucapan. Tindakan mukul, jangan pukul kamu, langsung dipukul. Pelanggaran kan? Tapi kalau pikiran, baru ide muncul, saya akan benci kamu, saya akan celakakan kamu. Baru sekali itu belum. Baru terjadi perbuatan balik pikiran kalau berkecamuk di pikiran itu, ya, bergolak di pikiran itu berkali-kali. Contoh, tadi sudah saya berikan contoh sebenarnya, saya akan mencelakaimu. Hanya berpikir berkali-kali gitu, saya akan celakaimu, pokoknya aku akan celakai kamu, pokoknya aku akan celakai kamu. Berkali-kali dalam pikiran, itu terjadi pelanggaran dan itu tidak bisa disebut tanpa pelanggaran, itu jelas. Tapi yang betul-betul bisa kita perhatikan itu dampak akibatnya itu kita pernah merasakan sendiri, tapi nggak tahu dari mana bisa gitu, karena pernah menyadari kan gitu masalahnya. Kalau pernah menyadari, oh iya, gara-gara, oh iya, waktu saya pernah berpikir panjang soal itu, saya akan cerai itu, betul, sekarang saya dapat akibatnya, saya dituduh dicurigai. Baru kita bisa nyadari, setelah pernah ingat, oh iya ya, oh itu ya, oh itu akibatnya gini ya sekarang ini ya, oh saya seperti itu dulu begitu, berpikir saya begitu kok dampaknya gini, oh ya, oh itu namanya merenung. Karena perenungan terjadi, dampaknya nanti berikutnya kita hindar dari berbuat lagi begitu, tidak mau lagi gitu. Jadi perbuatan dalam pikiran itu tidak bisa sekali terus disebut pelanggaran dan tidak bisa, karena baru muncul itu baru ide. Nah, jadi baru turun muncul ide dari pikiran, lalu nanti akan disalurkan melalui pintu perbuatannya, pikiran sendiri, ucapan dan perbuatan jasmani. Itu. Nah, maka kalau dijelaskan soal itu, sekutu tubuh ini kan dipimpin oleh pikiran. Badan kita sekutu tubuh ini terdiri dari 2 unsur, badan dan jasmani, dipimpin oleh pikiran. Ya kan? Nah, pintu perbuatannya, kalau pikiran kan pemimpin,
Pikiran kan memimpin, tapi pintu perbuatannya yang menimbulkan karma itu adalah 3. Jadi kalau dibuat bagan struktur paling atas itu pikiran. Lalu ke bawah nanti ada 3, ini pikiran, ini ucapan, ini badan jasmani. Gitu. Ada 3 pintunya. Itu kan sudah sering disebut kalau 3 pintu perbuatan, ya itu sering disebut. Tapi yang kita perlu pahami bagaimana prosesnya 3 ini. Ya, terutama pikiran itu. Nah, pikiran mengide, menggagas. Kan gitu. Memunculkan ide, gagasan, pikiran. Tapi kemana salurannya? Pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Gitu. Nah, kalau ucapan ya alatnya mulut. Tapi kalau badan jasmani alatnya ada banyak begini. Mata, telinga, hidung, mulut juga termasuk, kaki, tangan, kaki. Itu semuanya masuk. Nanti yang berbuat tuh, turun instruksi dari pikiran. Itu ucapan, beritahu dia, siap-siap dia mau dibunuh sekarang, siap-siap dia mau diantar sekarang, dibunuh sekarang, mau diberikan apa? Nah, ucapan, mau ada pemberian, tunggu ya, mau ada hadiah, tunggu ya, ucapan. Nanti kaki, tangan, jalan, bawa barang, kasih, langsung. Nah, tapi pikiran juga menggodok. Nah, pikiran itu sering-sering terjadi itu ngolah di pikiran. Pokoknya rencana makan gak jadi dilaksanakan. Diucapkan gak jadi, dilakukan tidak jadi. Berarti hanya muncul melalui pikiran. Proses perbuatannya hanya melalui pikiran, ucapan dan tindakan tidak ada. Itu sering terjadi dalam berencana makan semata-matanya rencananya sudah siap. Nggak jadi dilakukan. Yang merencanakan itu pikiran. Bodoh, mantapkan, makan kan, dipikir matang betul, siapkan. Bahkan ucapan, ikut terlibat, siapkan, rencanakan, bahas, ayo, gimana persiapannya? Nggak jadi. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Itu artinya kan satu ide gagasan itu hanya terlaksana melalui 1 pintu atau 2 pintu, 1 pintu lagi nggak dilaksanakan. Atau dibalik, ide gagasan hanya harus dilaksanakan oleh perbuatan jasmani, ngambil, metik, nggak usah ucapkan, nggak usah dipikir, bisa saja. Artinya langsung ide muncul, tindakan, langsung ide muncul, ucapan, nggak lewat pikiran. Kalau pikiran dipikir godok dulu, baru ucapan, baru bisa juga. Gitu. Tapi yang penting ide turun itu dari mana? Dari pikiran kepada ucapan atau kepada badan jasmani, salurannya, lewatnya, gitu. Ya. Nah, tapi memang perlu dijelaskan, kalau enggak itu namanya dhamma itu dalam sekali memang perlu dijelaskan. Itu sering terjadi dengan orang negeri. Tak paham, harus tanyakan jelasan. Makanya kalau ibu tanya betul. Nah, nggak tahu yang lain pernah dapat penjelasan seperti itu juga, akan tergantung juga. Ya. Nah, memang penting sekali, sangat penting. Ya. Terima kasih pertanyaannya itu, jadi itu penting sekali mohon. Nah, apa masih ada waktu dan silakan kalau masih ada pertanyaan yang lain. Silakan. Satu pertanyaan, ya. Ya, silakan Pak. Menuju ke mic biar nanti semuanya saya dengar. Ya, silakan. Yang saya tanyakan, sering kita mendengar kata hati, batin, dan pikiran. Itu apakah ada kesamaan dari 3 perkataan itu nanti? Ya, namanya istilah kan, jangankan di istilah bahasa Indonesia. Kadang-kadang mama jadi rancu, yang bikin rancu itu kan menyebutnya pun salah. Ya, tapi itu harap maklum karena pemahaman juga setiap orang nggak ini. Contoh misalnya Dhammapada 1 dan 2 itu.
Ya, atau yang tadi apa itu ya, yang menyebut oh itu ayat 85 tuh, apa? Untuk kemudian bukan ayat 88, tidak berbuat jahat, membangkang kebajikan, membersihkan pikiran, batin dan pikiran orang yang menyebut begitu, ada yang menyebut begitu. Nah, padahal kan ini ya harus hati-hati juga ya. Sebetulnya yang bekerja itu yang dikendalikan. Apa itu yang bekerja? Pikiran. Batin itu bukan bagian dari pikiran, bagian dari batin adalah pikiran. Pikiran itu adalah bagian dari batin gitu loh. Jadi kalau kita sebut batin ini dua ya, batin dan jasmani, batin dan jasmani. Kalau jasmani unsur-unsurnya kan wedana, saya sakara wanyana. Ini batin. Tapi kalau rupa, unsur-unsurnya padat, gas, api, dan cair kan gitu. Ya. Nah, batin ini unsur-unsurnya wedana, saya sakara wanyana. Nah, pikiran itu adalah yang bekerja, tapi unsur-unsurnya itu gitu loh. Unsur-unsurnya itu. Batin, nah kita ini unsur-unsur tadi rupanya nyala, bicara dan sesuatu. Nah, tapi pikiran ada di mana? Ya, mengelola semua itu. Artinya bertindak untuk ya bukan atas nama, tapi untuk mengontrol semua itu. Yang lebih-lebih lagi batin. Apa pikiran sebagai pimpin dari saya katakan, sekutu-sekutu yang dipimpin oleh pikiran. Yang dari pikiran apa? Ada dari pikiran lagi, bukan tidak ada. Seperti presiden, data presiden ada yang kontrol, ada yang ngawasi. Gitu juga ketua organisasi, ada atasannya. Pikiran atasnya siapa? Nah, ini orang yang nggak banyak ngerti. Kesadaran atasan dari pikiran adalah kesadaran. Yang bekerja tetap pikiran yang memimpin hidup ini. Kehidupan dipimpin oleh pikiran, tapi yang kontrol adalah kesadaran. Kan gitu. Nah, sehingga kesadaran itu memang berfungsi untuk mengontrol, bukan pekerjaan sendiri, yang kerja pikiran. Ya, makanya pikiran itu ada dua macam dalam ayat pada. Ada yang buruk, ada yang ada yang buruk, ada yang salah gitu. Bisa salah pikiran, bisa. Tapi kalau kesadaran berfungsi mengawasi, nah, tidak akan sampai salah gitu. Ya. Nah, jadi pikiran itu adalah yang bekerja mengontrol semua, tapi pikiran yang bekerja pun dikontrol oleh kesadaran. Oleh kesadaran yang mengontrol penuh tuh kesadaran. Makanya berpikirlah secara sadar. Apakah Anda sudah sadar berpikirnya? Nah, artinya kan apakah berpikirnya di bawah kontrol kesadaran gitu loh. Apakah kesadarannya ada aktif kontrol itu atau absen gitu, atau kurang atau lemah gitu. Ya. Nah, coba saya ulangi lagi sebut batin. Batin itu adalah bukusnya. Kalau kita mau sebut batin itu bukusnya, tapi isinya pikiran. Yang nonton nanti pikiran nanti ada perasaan, ada pikiran, ada kesadaran. Nah, tapi kesadaran itu juga berfungsi ngawasi. Tapi yang bekerja adalah pikiran. Kesadaran tugas yang kontrol, ngawasi, pikiran bekerja untuk mimpin, ya. Nah, batin itu adalah bukusnya. Jadi di batin, nah, dalamnya itu ada pikiran, ada perasaan, ada kesadaran dan sebagainya. Tapi yang bekerja dalam itu adalah pikiran, yang kontrol adalah kesadaran, gitu loh. Gitu. Nah, makanya apakah batinnya sehat, apakah batinnya bahagia? Nah, kembali kerjanya pikiran dan kesadaran itu. Kalau kerjanya pikiran tidak benar, ada kesadaran lemah, menderita batinnya, gitu loh. Jangan dibalik, pikiran ada bungkusnya, batin di dalam tidak bisa gitu. Batin itu adalah bungkusnya. Jadi seluruhnya itu batin gitu loh. Yang di dalamnya ada pikiran, ada perasaan, ada kesadaran gitu loh. Nah, tapi yang kerja itu dua, pikiran dan kesadaran. Yang mimpin bekerja itu pikiran, tapi
kesadaran tugasnya mengawasi. Itu. Saya ambil contoh ini, pajak kanda ya Pak. Ini tadi saya jelaskan supaya jelas. Pajak kanda. Jadi lupa bedanya saya dengan sangkaran pidana. Nah kalau meninggal dunia, semua kan mati. Yang tidak mati apa? Kesadaran. Meninggal dunia nih, kan meninggal dunia itu jadi mati. Semua mati, tapi kesadaran itu lain nyambung ke kelahiran baru itu kesadaran yang membawa ke kelahiran baru itu kesadaran. Nah makanya hebat tugasnya kesadaran itu fungsinya, ngawasi bawa kemana-mana. Nggak mati dia. Nah lalu yang penting lagi yang saya ingin jelaskan, kesadaran itu kontrol semua. Perasaannya bagaimana ya bedanya itu? Kesadaran kontrol. Misalnya gimana? Pencerapannya gimana? Kesadaran kontrol. Sangkarannya gimana? Bentuk pikirannya gimana? Kesadaran kontrol. Yang perlu saya jelaskan adalah 3 ini. Bedanya perasaan, tanya pencerapan, sangkara. 3 ini berbeda. Ini yang belum dimengerti jelas. Kalau perasaan kan jelas, udah ngerti kita kalau perasaan seperti apa, kan jelas kan, dikontrol sekarang, merasa salah, kamu jangan merasa salah loh. Misalnya kalau bahasa percakapan cara di kesalahan kontrol, kamu jangan merasa salah, sadari dong. Kalau pencerapan, saya itu tugasnya nyimpen. Jadi kalau komputer zaman sekarang itu database, saya itu database nyimpen. Berbuat salah tadi ini tersimpan di situ, di sana itu. Atau berucap salah tadi ini tersimpan di sana. Kalau sangkara bentuk pikiran baru, yang dimaksud pikiran baru itu respon terbarunya. Misalnya muncul dengan kita, saya kemarin membunuh, saya salah. Tanya kan? Responnya yang baru itu, ayo kerjakan, bereskan, habisin. Itu rencana barunya, itu namanya sangkara. Perbuatan awalnya sudah ada, tersimpan di sana. Yang baru sikapnya apa, responnya apa, itu di sangkara. Itu belum banyak dimengerti itu. Tapi pun nggak usah pakai data apa tulisan, saya bisa jelaskan seperti itu. Jadi kita semua punya perbuatan yang udah lalu, udah lewat, tersimpan di sana. Database-nya di sana. Tapi respon barunya nanti kalau itu muncul, kalau ingatan lama muncul, perbuatan lamanya muncul diingatan, responnya apa? Itu sangkara. Maka disebut bentuk-bentuk pikiran. Padahal maksudnya respon terbaru dari pikiran kita, kesadaran kita seperti apa? Ada di sangkara itu. Muncul dari situ. Nah, makanya jaga semua. Saya ini tumpukannya isinya banyak, aduh harus hati-hati ya sangkara hati-hati ya, hati-hati banyak loh isinya nih, stoknya disana banyak, hati-hati ya sangkara. Itu dengan bahasa kita ini bisa kita nyebut begitu, tapi tidak mudah, lagi-lagi tadi yang tanya siapa soal pikiran aja ini pikiran, ya memang pikiran yang kadang-kadang juga jahat. Makanya ada bermacam pikiran. Tapi kuncinya ada pada kesadaran. Kalau kesadaran kuat, pikiran jahat itu tidak kuasa. Dikuasai, dipegang, dikontrol oleh kesadaran, diikat oleh kesadaran. Jangan. Itu. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau ada yang merasa bagaimana dalam hal segala macam tentang di batinnya itu gimana, ya kesadaran itu untuk mengembangkan, untuk meningkatkan, untuk memperkuat kesadaran itu pentingnya meditasi. Meditasi adalah yang bekerja memperkuat kesadaran. Itu kalau kita meditasi, kesadaran kita berkuat, jadi dikuasai semua. Marah, begitu sadar berhenti marah. Makanya kalau marah berhenti marah, terus marah bisa bayar langsung itu cepat sadar orang itu berarti. Tapi kalau nggak berhenti malah habis marah nggak sadar namanya, memang betul kesadarannya lemah. Kalau nggak berhenti marah
Kan gitu. Ya. Nah, saya kira itu. Jadi saya ulang lagi, batin itu adalah satu itu yang di dalamnya isunya ada pikiran, ada perasaan, ada pikiran, ada kesadaran di situ. Yang berfungsi dalamnya itu pikiran bergerak, memimpin, bekerja, berbuat, kesadaran, mengontrol. Ada dalamnya juga. Gitu. Ya. Terima kasih. Pertanyaannya masih ada? Silakan kalau mau ada. Terima kasih Pak Des, selamat malam. Saya akan bertanya tentang apa yang telah Anda jabarkan tadi, yaitu tentang kesadaran yang terus akan hidup setelah kita meninggal dunia. Nah, pertanyaan saya, kesadaran yang merupakan bagian daripada batin ini di dalam agama Samawi dalam arti Nasrani dan Islam adalah roh. Demikian Bante, pertanyaan kami. Terima kasih karena roh ini identik dengan kesadaran yang tetap akan ada selamanya. Terima kasih. Wah, pertanyaannya udah merepek keluar tapi bulan-bulan mantap benar pertanyaan ini ya. Ya, baik saya jawab. Betul, itu istilah-istilah kita dengan orang lain berbeda itu memang berbeda. Sekarang mereka sebut roh, atma, atau apalagi atap, ya kan? Nah, kalau kita sebut itu kan batin dan jasmani atau nama dan rupa kan gitu ya, nama rupa kan gitu. Kalau fisik jasmani udah perlu dijelasan sama semua, tapi ini nama atau batin itu mereka sebutnya roh, atma atau apa. Tapi pemahaman juga beda, nyebutnya udah beda, pemahaman pun beda, konsepnya juga beda, kan begitu. Nah, kita harus akui itu beda. Kalau mereka menerima penjelasan dari kita, mereka nggak nyangkut, nggak terima, gitu loh. Nggak ada aku, nggak ada atma dan sebagainya. Mereka nggak terima kan? Ya, iya karena konsepnya beda, pemikirannya beda, ajarannya beda, nyebutnya juga beda. Padahal maksudnya sama, yang dimaksud sama. Nah, kan gitu. Nah, jadi kalau batin, nama, kalau bahasa Palinya, nama, batin, rupa, ini jasmani, batin jasmani, nama rupa. Mereka sebut roh, sebut apa? Jadi kembali ke papan kesadaran. Sama persis yang mereka maksud, tapi permasalahannya, pemahamannya sudah jelas, sangat-sangat tidak sama. Berbeda. Kalau kita bicara dengan mereka kagum mungkin, tapi sekaligus juga mana ada itu katanya. Nggak bisa terima mereka. Ya, tapi ini memang pentingnya diskusi, sangat baik kata diskusi. Nah, tadi saya sebut sadaran menyambung. Betul. Kalau mereka sebut soal itu, tapi pemahamannya sangat beda. Ya. Jadi begini, satu kehidupan, hidup kita ini terdiri dari dua unsur, batin dan jasmani, nama rupa, proses kehidupan berlangsung, lahir mati terus, ya berkali-kali kan lahir mati terus, lahir mati terus, udah berarti sampai mencapai nirvana baru tuntas, kan gitu. Nah mereka kan beda, sekali saja katanya, nggak ada lagi berikutnya, beda lagi kan. Mereka nggak sependapat dengan lahir mati gini, mereka kan hidupannya sekali. Loh, beda juga kan? Nah, tapi betul-betul intinya yang Bapak tanya itu kesadaran itu nyambung itu, yang mereka sebut seperti itu, tapi konsepnya kan mereka kan nggak seperti kita, memang beda. Tapi yang maksud kesadaran itu memang adalah hidup kita itu berlangsung terus, nggak berhenti sampai mencapai di mana baru tuntas. Yang terjadi adalah terus. Saya umpamakan seperti air ngalir dari hulu sampai hilir, ya kan? Maka ada pandangan dalam konsep ini tidak ada aku, penjelasannya seperti sungai. Bapak Ibu sekalian pernah ngerti nggak yang disebut sungai itu yang mana ya? Yang disebut sungai yang mana? Loh, airnya berubah terus itu, airnya kan nggak pernah sama. Loh, yang mana sungai?
Kalau hanya sebut sungai, jadi yang perbandingan yang disebut aku, nggak bisa juga karena berubah terus, ganti terus. Nah tapi tidak berhenti, gitu loh. Atau tidak putus kita sebut juga gitu. Seperti strom, ini juga kalau ada strom nggak boleh berhenti habis, seperti itu juga. Jadi kesalahan itu bagus menyambung terus, tidak pernah berhenti, tidak pernah habis. Tuntasnya ketika sudah mencapai kebebasan berubah itu. Jadi kalau kita diskusi dengan mereka, kalau bahannya levelnya, kalau ada yang memahami, bisa jadi Buddhis mereka. Oh iya, karena konsepnya beda. Ya. Dan ini saya merasa juga baru sekarang ada pertanyaan itu loh, iya ini menyangkut benar konsep mereka dengan konsep kita seperti itu, ada samanya di mana, bedanya di mana, sangat jelas. Ya. Nah, terima kasih Pak. Ada pertanyaan begitu dong, menarik dan memang penting, bukan cuma menarik Pak. Tapi bagus ada pertanyaan itu, saya silakan. Belum pernah ada, baru Bapak bertanya begitu. Bagus. Membantu kita memahami konsep orang lain. Oh begitu, oh ini, oh ya. Ada sama di mana? Kan gitu. Padahal beda, padahal sama. Dan sebagainya. Jadi ngerti samanya di mana, bedanya di mana gitu. Ya, baik, terima kasih.